Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Dharma, Eskom MSN. Saya merupakan dosen fotografi Prodi Film dan Televisi Strata 1, Fakultas Seni dan Desain di Universitas Potensi Utama. Video ini merupakan bagian dari rangkaian sertifikasi dosen dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT tahun 2025. Di kesempatan ini, saya menjelaskan mata kuliah fotografi yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 1, Prodi Film dan Televisi, Fakultas Seni dan Desain di Universitas Potensi Utama. Sistem pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan yaitu menggunakan metode tatap muka dengan model pembelajaran ceramah, diskusi, partisipasi, dan tanya jawab. Adapun pemaparan mata kuliah fotografi akan saya sampaikan menggunakan model DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery atau penyampaian meliputi cara bagaimana materi perkuliahan disampaikan berdasarkan rancangan pembelajaran semester dengan menerapkan metode pembelajaran dan dengan sumber dan daftar pustaka yang relevan. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada mata kuliah fotografi adalah sebagai berikut. Interaction atau interaksi adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat berupa diskusi, tanya jawab, atau sharing session lainnya. Sedangkan assessment atau penilaian adalah tahap akhir proses penilaian hasil seperti tugas, kuis, serta unjuk kerja karya dan pameran. Sistem penilaian yang diterapkan pada mata kuliah fotografi sesuai dengan komponen evaluasi penilaian di Universitas Potensi Utama, yaitu 1. Kehadiran 10%, 2. Tugas 20%, 3. Kuis 10%, 4. Ujian tengah semester 25%, 5. Ujian akhir semester 35%. Mata kuliah fotografi dengan bobot 3 SKS di semester 1 ini merupakan mata kuliah yang dirancang agar mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan kaidah-kaidah dan konsep keilmuan dalam berkarya khususnya di bidang fotografi. Dan diharapkan mata kuliah ini dapat membantu mahasiswa yang bergerak di bidang fotografi sehingga dapat menghasilkan karya yang berkualitas. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan di mata kuliah fotografi adalah CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep, peralatan, istilah, dan teknik-teknik dalam fotografi. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan peralatan, hakikat komposisi, dan teknik-teknik sudut pengambilan gambar fotografi. CPMK 3, mahasiswa mampu membuat rencana kreativitas dalam suatu implementasi kerja profesi fotografi, serta melakukan pameran karya. Sedangkan kemampuan akhir tahapan belajar atau sub CPMK dalam mata kuliah fotografi adalah sub CPMK 1.1, mahasiswa dapat menjelaskan konsep fotografi. Sub CPMK 1.2, mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis kamera foto dan menunjukkan bagian dari kamera dan fungsinya. Sub CPMK 1.3, mahasiswa dapat mengoperasikan dan merawat kamera dengan baik dan benar. Sub CPMK 1.4, mahasiswa dapat mengidentifikasi bentuk peralatan dan perlengkapan fotografi. Sub CPMK 1.5, mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan ISO, shutter speed, aperture dalam fotografi. Sub CPMK 1.6, mahasiswa dapat memahami bentuk fokus dalam pemotretan. Sub CPMK 2.1, mahasiswa dapat menganalisis dan mengimplementasi hakikat sudut pandang dalam fotografi dan berbagai sudut pengambilan
pengambilan foto. Sub CPMK 2.2, mahasiswa dapat mengaplikasikan metering dan white balance yang tepat dalam fotografi. Sub CPMK 2.3, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat komposisi dalam fotografi dan prinsip dalam fotografi. Sub CPMK 3.1, mahasiswa dapat mengimplementasi sumber pencahayaan dalam fotografi. Sub CPMK 3.2, mahasiswa dapat membentuk kreativitas foto produk. Sub CPMK 3.3, menganalisis bentuk kreativitas dalam fotografi dan melakukan pameran karya fotografi. Mata kuliah fotografi ini merupakan mata kuliah dengan sistem pembelajaran teori dan praktek dengan perbandingan 40% teori dan 60% praktek. Berikut proses belajar mengajar pada mata kuliah fotografi, Prodi Film dan Televisi, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Potensi Utama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Udah sarapan? Kita mulai absen terlebih dahulu ya untuk mata kuliah kita. Ya, Bapak absen lebih dulu. Grace ada? Ada, Pak. Lanjut Muhammad Rafli. Ada, Pak. Ya, sebelum mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka di mata kuliah fotografi ya. Untuk di mata kuliah fotografi ini ya, di pertemuan kali ini kita membahas terkait hakikat sudut pandang fotografi. Nah, untuk teman-teman kira-kira sudah ada yang pernah dengar nggak terkait hakikat sudut pandang fotografi ini? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira terkait hakikat sudut pandang fotografi atau kita sebut sebagai kamera angle? Sudah pernah dengar? Kamera angle sudah pernah dengar belum? Sudah. Nah, kira-kira apa itu? Pak, Ya, pengambilan objek dari sudut-sudut tertentu, Pak. ya itu ya, terkait kamera angle ya. Jadi untuk pokok pembahasan kita di materi kali ini ya, kita membahas terkait penjelasannya dan mengimplementasikan. Jadi nanti ini kita teori, nanti kita ke praktek. Nah, kita implementasikan ya terkait sudut pengambilan gambar ya. Sudut pengambilan gambar pada materi kali ini ya, kita membahas terkait bird eye ya, bird eye viewing. Kemudian ada right angle, low angle, kemudian apa? Level sama front eye ya, sesuai dengan pokok bahasan kita di pertemuan kali ini. Sudut pengambilan gambar ada 5 macam ya. Yang pertama ada bird eye view, kemudian right angle, eye level, low angle, dan front eye. Jadi masing-masing ini mempunyai fungsi yang berbeda sehingga karakter dan pesan yang dikandung tiap shoot ini akan berbeda pula. Ya, pembahasan pertama ya terkait kamera angle ini, yang pertama kita membahas terkait bird eye viewing ya, sesuai dengan namanya ya. Kalau bird ini berarti apa? Burung. Kalau view pandangan. Ya, dari analogi tersebut kira-kira bird eye viewing ini apa? Kalau kita simpulkan, iya, mata burung memandang seperti itu. Jadi bird eye viewing ini adalah pengambilan ya gambar yang menyerupai gimana cara mata burung itu memandang gitu. Biasa kalau burung memandang ini ya dari ketinggian itu berbentuk cekung seperti itu. Jadi perlunya lensa khusus ya dalam pengambilan bird eye viewing ini. Bisa paham ya? Untuk contoh dari bird eye viewing ini dapat dilihat pada gambar berikut seperti ini ya. Itu jelas ya bahwasanya gambarnya ini bentuknya itu adalah cekung atau cembung. Cembung. Ya, pengambilan gambarnya itu berbentuk cembung seperti mata seekor burung itu memandang dari atas seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dia itu nampak secara keseluruhan. Itu bisa dipahami ya. Ini bird view itu tadi. Ya, selanjutnya namanya tripod, kita bisa menggunakan benda lain yang memang menjadi penyangga kita itu tadi gitu tadi. Yang penyangga ini bisa berupa
meja seperti itu. Kemudian apalagi atau benda-benda yang lain yang bisa membuat penyangga. Jadi hasil gambarnya itu tetap stabil. Ya, kemudian yang ketiga adalah foto ini diambil dengan posisi angle ini akan memperlihatkan sudut pengambilan gambar dari ketinggian. Ya, seperti foto bird view ini biasanya diambil di dalam bentuk ketinggian seperti itu. Ya, jadi ini diambil fotonya itu dalam dalam situasi atau gambar yang tinggi seperti itu ya, sangat tinggi bahkan. Nah, contohnya ini seperti foto yang menampilkan seluruh isi kota ya seperti ini. Kemudian ramainya kendaraan dan lain sebagainya. Tuh, yang terakhir adalah objeknya ini harus tampak menyeluruh di bawah bidikan. Nah, kemudian kita harus menggunakan lensa cembung supaya hasilnya itu lebih maksimal. Bisa paham ya? Ya, selanjutnya angle yang kedua adalah head angle. Nah, sesuai dengan namanya, kalau head adalah tinggi ya, atas gitu. Jadi head angle ini adalah teknik pengambilan gambar dari atas objek seperti itu ya. Tetapi lebih rendah dari bird view. Kalau bird view itu kan tinggi sekali gitu ya, ketinggiannya itu tinggi sekali. Kalau di head angle itu ya lebih rendah dari bird view ini tadi. Head angle ya. Nih. Nah, kemudian untuk foto yang kedua ya, contoh dari head angle. Ya, ketentuan dalam memotret head angle ini yang pertama sama ya, kameranya itu memotretnya dalam keadaan tenang supaya tidak menimbulkan shake ya atau goncangan seperti itu. Ya, yang kedua ini tetap sama menggunakan tripod supaya hasilnya itu lebih stabil. Itu tadi ya. Yang ketiga ini dia memiliki karakter yang memang ketinggiannya itu tidak lebih dari bird view ya. Yang keempat tadi adalah fotografer ini memposisikan di atas objek sehingga menghasilkan kesan foto di atas dekat objek itu tadi. Nah, ini merupakan ketentuan dari memotret head angle. Bisa paham ya? Berikutnya kalau angle. Nah, kalau angle ini adalah kebalikan dari head angle itu tadi ya. Kalau head itu pengambilannya itu dari atas ya. Kalau di low ini adalah apa? Pengambilannya dari bawah objek seperti itu ya. Jadi contoh dari low angle ini tadi adalah sebagai berikut nih ya contohnya. Nah, jadi dia pengambilannya itu dari bawah objek itu tadi. Ini untuk gambar yang pertama. Kemudian untuk gambar yang kedua ya, contoh dari low angle. Kemudian ini ya ada contoh dari gambar yang ketiga yang terkait low angle ini tadi. Tuh, berikutnya contoh dari low angle yang gambar keempat. Jadi jelas ya bahwasannya pengambilannya itu dari bawah objek gitu. Jadi kameranya ini diletakkan di bagian bawah. Dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan ya mengenai low angle, kira-kira ketentuan dari memotret low angle ini apa? Saya Pak. Oke. Satu. Yang pertama Pak, pengambilannya itu mengambil dari bawah kamera. Baru yang kedua itu penonton merasa kita dari ke atas gitu Pak. Iya, benar ya. Selanjutnya. Saya Pak. Ya. Stabilitas kamera Pak. Ya, nice. Berikutnya angle yang keempat ya terkait eye level viewing atau kita sebut sebagai normal angle ya. Sesuai namanya ya, eye level viewing. Kalau eye ini berarti apa? Mata. Nah, jadi biasanya ya kalau eye level viewing ini pengambilan gambarnya itu sejajar dengan posisi objek. Jadi antara kamera dengan objek itu sejajar seperti itu. Ya, ini dikatakan sebagai eye level viewing atau normal angle. Ya, selanjutnya yang terakhir ya, angle yang terakhir adalah fog A. Ya, sesuai dengan namanya, kalau fog A ini adalah ketepatan ya atau bagaimana cara kodok memandang seperti itu. Nah, biasanya kalau di fog A ini letak kameranya itu sejajar di tanah gitu ya, di bawah, diletakkan yang paling bawah. Nah, ini model dari fog A. Ya, contoh dari gambar fog A ini tadi adalah seperti ini. Tuh, jadi jelas ya di mana cara kodok itu memandang. Nah, itulah contoh dari fog A. Ya, otomatis kameranya ini diletakkan di bawah ya, diposisikan yang paling bawah seperti itu. Ya, adapun ketentuan memotret fog A kira-kira
tidur sama tanah, terus pengambilan objeknya secara wide. Ya, benar. Terus yang kedua, ada yang bisa menambahkan? Ya, Pak. Oke, Ade, silakan. Pastikan fokus kamera itu tepat pada objek, Pak, supaya objek tampak jelas dan tajam. Ya, nice. Yang ketiga, ada yang bisa menambahkan kira-kira? Saya, Pak. Oke, Paul. Pastikan kamera tidak goyang, Pak. Ya, pastikan kamera tidak goyang itu hal yang paling penting ya, Paul ya. Karena ketika kamera goyang, ya hasil gambarnya itu bakal tidak stabil, ngeblur seperti itu. Ya, bisa paham ya untuk materi kita di hari ini. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya mengenai materi sudut pengambilan gambar. Ya, berikutnya kita lanjut ke praktek ya. Jadi silakan teman-teman langsung ke studio ya. Mana? Oke, kita lanjut ke praktek ya. Nah, untuk praktek kali ini kita tetap membahas ya terkait sudut pengambilan gambar. Nah, kalau tadi kita sudah di materi ya, maksud Bapak, di materi tadi kita sudah membahas terkait sudut pengambilan gambar ya atau kamera angle ya. Kira-kira tadi sudut pengambilan gambarnya itu apa-apa aja? Yang pertama ada apa? Ya, low angle, kedua eye level, tiga ya front A, empat terus 5 bird A ya. Ya, jadi untuk di praktek kali ini ya kita akan mengimplementasikan apa yang sudah dapat di teori tadi gitu. Ya, di sini Bapak punya dua model ya yang untuk pengaplikasian ya untuk praktek kita di pertemuan kali ini ya terkait sudut pengambilan gambar ya. Untuk itu silakan model untuk masuk ya untuk di tempat yang sudah kita sediakan. Ya, untuk itu kita akan membagi dua kelompok ya di dalam praktek ini. Kelompok yang pertama Bapak menunjuk si Ihsan ya sebagai ketua kelompok. Kemudian yang kedua ada Ade ya Bapak tunjuk sebagai ketua kelompok kedua. Untuk masing-masing ketua kelompok silakan mengambil kamera yang sudah disiapkan ya. Ketua kelompok juga bisa membagi anggota kelompoknya secara langsung ya, bisa dimulai. Oke ya. Jadi untuk instruksi pada project kali ini ya, yang pertama kita menggunakan angle tadi bird A, kemudian low angle, high angle, eye level, satu lagi fog A ya. Jadi kita hanya menggunakan 4 angle aja gitu ya. Kita nggak menggunakan bird A. Kenapa? Karena lensa kita yang cukup terbatas gitu ya. Kemudian salah satu alasannya juga bird A ini memerlukan tempat yang mungkin setinggi-tingginya gitu. Jadi kita untuk praktek kali ini cuman di 4 angle aja gitu. Apa aja tadi? Low angle, high angle, eye level, fog A ya. Ya untuk itu silakan untuk masing-masing kelompok ya bisa memulai untuk projectnya ya, silakan. Ya, aturan untuk proyek kali ini ya tetap menggunakan setting manual di dalam kamera. Jadi perhatikan ISO, shutter speed, dan aperture-nya. Ya, silakan untuk kelompok Ihsan sudah bisa mulai untuk pengambilan fotonya. Silakan.
Oke, sudah bukunya sekali. Ini satunya coba. Mundur lagi bocor apa? Garis lihat kamera. Sini. Oke. Bila kita lagi. Oke. Lihat kamera. 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. 1, 2, 3. Kasih senyum Aris. 1, 2, 3. Kita tangannya gini. Nah. Satu ke ini, ke sini. Nah, gitu. 1. Satu, 2, 3. Oke, kita ganti angle. Ya. Kita angle ya. Gue pegang 3 bungkus di tenteng ini. Oke. Boleh di tenteng ini, Riz. Nah, gitu kasih serong ya. Ini lanjut ke apa? Kalau angle, Pak. Low angle, oke ya. Setelah ini kita ke terakhir ya, oke. 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 Kamera Riz. 1, 2, 3. Oke. Oke. 1, 2, 3. Edit ke sana, Riz. Nah, gitu. 1, 2, 3. Lihat ke depan Riz. Mukanya gitu. Nah, gitu. Pegang tangan kanannya, pegang ke kerah aja. Nah, kancing gitu. 1, 2, 3. Oke, kita ganti angle. Ya, selanjutnya untuk angle yang terakhir ya, angle yang terakhir ini adalah 4A. 4A itu apa tadi? Pengambilan? Ya, pengambilan seperti pengambilan mata kodok ya. Jadi untuk di 4A ini ya, fotografer berupaya untuk membuat kamera serendah mungkin ya untuk mengambil modelnya. Ya, jadi pengambilan dari bawah seperti mata kakak memandang ya. Silakan. Oke. Maju lagi. Sampai ke sini. Tapi buku depannya buku hukumnya lah dibacakan. Apa mana apa? Mana apa? Atau depan? Oke. Oke. Bil bocor bil. Bisa lagi nih. Ah, gitu. Tahan 1, 2, 3. Gitu lagi. Nah, 1, 2, 3. Nah, lagi 1, 2, 3. Oke, sebelumnya dulu baca aja. Di bawah. Ya, duduk silahkan. Ya, nah. Boleh maju lagi, Riz? Nah, gitu. Oke, boleh buka bukunya. 1, 2, 3. Lihat kamera, Riz. 1, 2, 3. Boleh dimajuin bukunya. Itu ISO-nya bisa diturunkan Isan karena terlalu bisa dinaikkan karena terlalu gelap mukanya ya. Paul boleh ke mukanya. Kasih ke muka. Bilang mundur aja, Pak. Oke. Nah, gitu. Mundur lagi, Pak. Oke, baris bukunya turun dikit. Nah, cakep. Baca buku. 1, 2, 3. Lagi, maju lagi, Pak. Bukunya. Nah, cakep. Baca buku. 1, 2. Mundur lagi, Pak. Bocor lagi. Nah, 1, 2, 3. Senyum, ya. Lihat kalimat bukunya itu. Nah, 1, 2, 3. Nampak giginya sekali. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Pak. Oke. Nanti kita lihat hasil dari pengambilan pengambilan dari kelompok Isan ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Isan ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan Ade untuk ke depan ya. Ini untuk di kelompok Ade ya. Untuk Tian silakan di depan ya sebagai model. Jadi bersiap-siap ya untuk kelompok si Ade ya. Kita mulai apa dulu nih? D. Level. Ya. Silakan. Ya. Dia jadi kan lagi. Satu, dua.
Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup ganti pose yang lain. Dari posnya. Berdiri aja. Berdiri, ya kursinya digeser. Ya, tapi tidak. 1, 2. Bisa kursinya digeser, Tian duduk di lantai aja. Nah, itu lebih gampang kan? Lebih gampang sih Ade dalam ngambilnya gitu. Jadi di situ nampak semuanya. Nah. Ya, ya. Ya, Ade bisa agak naik sedikit. Oke, baik ya. Setelah kita sudah selesai praktek, ya, selanjutnya Bapak akan buka sharing untuk tanya jawab, ya, untuk teman-teman yang kurang paham di materi yang sudah kita selesaikan ya di hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Saya Pak, Oke, Bila silakan. saya mau bertanya apa perbedaan dari low angle sama frog eye? Ya, bagus ya pertanyaan Bila. Apa tadi Bila? Perbedaan antara Low angle sama frog eye. iya, low angle dan frog A. Ya, kira-kira teman yang lain ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan yang mau menanggapi angkat tangannya. Saya Pak, Oke, Ibnu, silakan. menurut saya nggak ada beda ya Pak, karena pengambilannya sama-sama dari bawah Pak. Oke, ada yang bisa menambahkan? Saya Pak, Oke, Ihsan, silakan. menurut saya Pak, pengambilan gambar frog A itu dari bawah hampir menyentuh tanah Pak, sedangkan dari low angle itu dari bawah subjek tetapi tidak menyentuh tanah Pak, dengan sudut ke atas itu 45 derajat Pak. Ya, itu pertanyaan, jawaban dari Ihsan. Ya, jadi tadi perbedaan antara low angle dengan frog A. Ya, jadi jelas ya bahwasanya kalau low angle ini kamera tidak sampai menyentuh ke tanah, ya ke tanah ya. Tapi kalau misalkan ke frog A, Dia nyentuh tanah. iya dia sampai menyentuh tanah. Jadi kita jelas ya perbedaannya ini ketika pengambilan gambar frog A, ya dia itu seperti kodok memandang seperti itu. Ya bisa dipahami ya begitu ya. Oke. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan di hari ini ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita di hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo.